Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Baitur Rahim, Baitur Rahman ya. Sehat semua nggih Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Pada petang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melakukan sebuah aktivitas yang luar biasa, yaitu bermajelis ilmu. Tidak perlu disebutkan satu persatu betapa banyaknya keutamaan dari bermajelis ilmu. Bahkan Allah itu punya malaikat khusus yang ditebar di atas muka bumi untuk mencari siapa saja orang yang pada saat itu melakukan kegiatan majelis ilmu. Dicatat nih Bapak Ibu, nanti disetorkan ke Allah. Nah ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Tidak semua orang diberikan kesempatan atau keinginan atau kesehatan untuk mendatangi majelis ilmu. Mungkin ada di antara kita yang sehat tapi nggak sempat, masih perjalanan pulang dari kerja capek, bahkan mungkin masih ada yang bekerja Bapak Ibu. Bahkan saya itu dulu ketika hidup di Jakarta terkadang sengaja mending nunggu di kantor dulu sampai isya daripada nanti stuck di jalan gitu. Karena di sana di perempatan sudah ngunci Bapak Ibu, ya udah nggak bisa jalan sama sekali. Itu lama sekali untuk mengurainya. Ada orang yang mungkin sehat tapi nggak sempat. Atau sebaliknya sempat tapi nggak sehat, ada waktunya neng asam urate kambuh gitu. Gue melaku rekoso neng kamar mandi, apalagi ke masjid. Ada orang yang mungkin sedang demam, flu, menggigil, keluar kedinginan gitu.
Nah, tapi menurut Imam Ibnul Jauzi, yang paling buruk itu adalah orang yang dia diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, tapi tidak ada keinginan untuk mendatangi majelis ilmu, padahal ya di rumah cuman delok HP gitu, di rumah cuman kemulan atau malah lihat TV gitu. Nah, maka itu termasuk talbis iblis, Bapak Ibu. Ketika kita itu diberikan oleh Allah kesempatan untuk melakukan kebaikan, tapi malah kita abaikan, dan nanti hanya ada penyesalan. Bahkan ketika para mufassir itu memaknai kalimat khusr gitu ya, wal asr innal insana lafi khusr, kerugian, semuanya rugi, termasuk sing amalane apik rugi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia juga akan menyesal, kenapa kok dulu saya nggak maksimal gitu loh. Kudune sedekah iku iso napa niku nyemplungi umplung 20.000 ning sing dipilih 2.000 gitu kayak. Harusnya dia itu mampu untuk pergi umroh atau haji ning luweh dipentingke bangun omahe. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu, kita salah prioritas, itu termasuk cara iblis menggelincirkan kita. Saya ada seorang kawan itu bercerita, dia punya donatur yang luar biasa, itu sregep iuran ngasih bantuan ke pondok. Tapi ketika ditanya, Bu, kenapa kok nggak haji gitu, jawabannya nantilah, nunggu sampai anak itu mentas ya. Kan alasan klise kayak gitu Bapak Ibu, giliran anak itu mentas gitu, nunggu ngantek do nikah gitu, giliran wis do nikah usianya sudah tua, dan ternyata sampun dipundhut sama Allah. Besok akan menyesal sekali Bapak Ibu kayak gitu, ketika kita diberikan oleh Allah peluang-peluang kebaikan, tapi ternyata malah kita abaikan. Makanya Rasulullah itu kan mengatakan, semua umatku masuk surga ilaman aba gitu, kecuali sing ora gelem. Maka ditanya, sinten wae Rasulullah yang enggak mau? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sapa sing taat kepadaku, kita taat kepada syariat, kita taat kepada hadis sunnah Rasul, maka dia telah taat kepada Rasulullah dan akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang enggak mau, enggan mencampakkan petunjuk Nabi, sunnah Nabi, bermaksiat kepada Allah, yaitu orang yang aba niku ora gelem, enggan, mengabaikan. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya ingin membawakan beberapa hadis pada malam hari ini tentang bagaimana Rasulullah itu berinteraksi dengan sekitarnya, sehingga Rasulullah itu bisa memanusiakan manusia. Bahkan lebih dari itu, tidak sekedar manusia, benda mati yang ada di sekitar beliau pun merasa dimanusiakan. Maksudnya merindukan adanya kehadiran Rasulullah gitu. Maka hadis yang pertama yang ingin saya bawakan itu hadis sahih ini, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, ada di kitab Sahih Al-Bukhari. Disebutkan bahwa inna imra'atan minal ansor qalat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang wanita dari kalangan Ansor. Ansor niku berarti wong Madinah asli Bapak Ibu, yang menolong kaum muhajirin. Jadi Madinah niku kan penduduknya terbagi jadi dua, enten sing jenenge muhajirin, ada yang namanya Ansor. Nah, ini enten wanita tua punya semangat untuk memberikan manfaat kepada Rasulullah.
Maka dia datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an taka'adu alaihi." Ya Rasulullah, apakah Anda itu berkehendak seandainya saya membikinkan tempat untuk Anda duduk ketika khutbah, maksudnya mimbar Bapak Ibu. Karena saat itu Rasulullah niku nek khutbah saat itu belum ada mimbar ya. Jadi ada sebatang kurma yang biasa dipakai untuk senderan Nabi ya, jadi beliau sambil ilqai kalimat, memberikan wejangan nasihat itu sambil senderan ke batang kurma tadi. Itu sudah berjalan cukup lama Bapak Ibu. Nah enten sing pingin niki jenenge motivasi memberikan kebaikan itu akan membuka peluang gitu ya. Dalam artian kita itu harus pandai melihat peluang kebaikan gitu. Ono masjid kok lampune mati yo ditukokne gitu nggih. Nah niki enten wong sing delok urung ono mimbar gitu. Padahal saat itu belum ada mimbar Bapak Ibu. Jadi nek mimbare Rasulullah niku mboten ngeten niki. Cuman tumpuk-tumpuk kayu gitu nggih. Jadi nggak ada tempat untuk meletakkan buku atau kitab atau HP gitu nggih. Orang gawa kepean ngeten niki gitu nggih. Jadi Rasulullah niku nek khutbah ya langsung gitu. Nah, maka Rasulullah mengatakan fa inali gulaman najjaron. Ini mohon maaf, ini yang berkata masih perempuan tadi. Dia mengatakan sesungguhnya saya itu punya gulam. Gulam niku artinya bisa budak, bisa anak muda gitu, karyawan dan sebagainya gitu. Intinya orang yang ada di bawah wanita ini. Dia seorang najjar. Najjar niku tukang kayu. Ya nek basa sakniki tukang mebel gitu. Ning sanes presiden niki Bapak Ibu. Ini tukang mebel biasa gitu nggih. Nah, jadi niki wanita ini menawarkan seorang pemuda yang ada di bawah naungannya itu bikinkan sesuatu buat Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, in syi'ti, ya gak apa-apa kalau kamu memang mau silahkan gitu. Ya, Rasulullah tuh gak pernah nolak pemberian Bapak Ibu, ya ditampi gitu. Ya silahkan gitu. Akhirnya dibikinkan fa'amilat lahu al-mimbar, maka untuk pertama kalinya dibuatlah sebuah mimbar. Nah, mimbar dibikin. Kemudian falamma kana yaumul jum'ah qa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar alladhi suni'a. Maka pada hari Jumat pertama setelah dibikinkan mimbar itu dianyari Bapak Ibu. Nah, dipakai untuk khutbah Rasulullah naik gitu. Dan ternyata memang saat itu Rasulullah memang butuh ya, karena Rasulullah itu jamaahnya semakin banyak sehingga sing belakang itu kadang ora iso ketok gitu, mboten ketinggalan gitu. Maka dibikinlah mimbar biar bisa kelihatan lebih tinggi. Nah, maka setelah itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, di tengah-tengah khutbah fasohat an-nakhlah allati kana yakhtub indaha. Jadi Rasulullah dan para sahabat tiba-tiba mendengar suara tangisan. Nah, ini wong sakniki do mlayu kabeh Bu, Pak. Ngerti-ngerti ana swara napa niku nangis gitu. Nah, ini semua orang bingung. Suara tangisan itu ternyata lama-lama semakin keras. Semua orang bisa mendengarnya. Kemudian setelah itu disebutkan hatta kadat tanshaqqu fa nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta akhadaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera turun mimbar dan kemudian mengelus-elus Bapak Ibu. Jadi batang napa niku? Batang kurma nih. Batang kurma niku kan ya napa nggih nek sakniki jenenge kayu glondongan ngoten niku lho Bapak Ibu. Ya. Napa jenenge? Glugu, Pak. Oh nek glugu niku kan wit mau wit klopo nggih. Ya.
Wis momen ngoten lah, palang ngopo nonton. Jadi dilus-lus kali Rasulullah. Bayangkan Rasulullah itu memperlakukan batang kurma ini seperti anak kecil, Bapak Ibu. Kita karuan cah cilik gelem ngelus-ngelus, Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana Rasulullah itu sangat memanusiakan makhluk gitu nih. Nah, dielus-elus, bahkan kemudian dipeluk oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, bakat ala makanat tasma minadzikri. Dia ini menangis karena dia rindu dahulu senantiasa dipakai untuk mengingat Allah. Maksudnya dulu itu Rasulullah biasa menasehati sahabat, berzikir, kemudian ya khutbah dan yang lain-lain gitulah. Intinya zikir mengingat Allah dengan bersandarkan kepada bahwa niku kurma niki, batang kurma, dan dia rindu karena beberapa hari sudah tidak dipakai oleh Rasulullah. Ketika membacakan hadis ini, Bapak Ibu, enten seorang imam jenenge Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan di hadapan jamaahnya, ya ma'syarul mu'minin, wahai orang-orang yang beriman. Bayangkan, batang kurma saja saking rindune sama Rasul ngantek nangis. Kalian sing manusia yang punya hati harusnya lebih berhak untuk menangis. Kapan kita coba pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah? Di nopo Pak? Dipaksa-paksa nangis gitu ya. Karena ya mohon maaf, bukan berarti wong lanang niku mboten angsal nangis gitu. Menangis karena dosa, menangis karena rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Itu tangisan-tangisan terpuji, Bapak Ibu. Bahkan tangisan karena kasih sayang itu juga tangisan terpuji. Sahabat niku pernah gumun Rasulullah nangis itu ketika Ibrahim meninggal gitu. Loh kok jenengan nangis wahai Rasulullah? Bukannya nangis si wong mati niku ora oleh gitu. Maka Rasulullah mengatakan ini air mata kasih sayang, dan saya itu tidak mengatakan kecuali yang benar. Maksudnya walaupun kondisi sedih, beliau tetap menahan lisannya agar tidak mengatakan hal-hal yang tidak setuju dengan takdir Allah ya. Nah, jadi ngoten Bapak Ibu, kita niku wong lanang khususnya bapak-bapak gitu nggih. Sesekali kudu nangis Bapak Ibu. Raketang nangisi dosa lah gitu. Karena nanti air mata yang menetes dari mata kita karena kita menangisi dosa itu akan memadamkan api neraka, dan Allah akan haramkan mata itu disentuh oleh api neraka, dan jenengan akan dinaungi nanti di padang mahsyar. Jadi rajulan fadat ainahu gitu. Jadi seorang laki-laki yang air matanya itu meleleh ya karena di tengah kesendirian gitu nggih. Yo ning tengah keramaian jenengan nangis itu nggih. Nah, jadi niku nasihat Imam Hasan Al-Basri nek wong beriman kudune luwih kangen kalih Rasulullah tinimbang debok niku, debok kurma wau ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang simple tadi, yang sedikit tadi. Jadi memang niku potongan hadisnya sedikit Bapak Ibu, tapi pelajarannya banyak sekali gitu. Yang pertama niki termasuk mukjizat Rasulullah. Nek jenengan delok video ana wit ditebang metu banyune nangis ngoten niku mboten nangis Bapak Ibu nggih. Niku karena memang beberapa pohon itu dia bisa menyimpan air gitu. Wah, kok wite dikeramatke malahan gitu nggih. Jadi memang ada kasus-kasus pohon ditebang kemudian keluar getah merahnya. Kuwi aja dianggap getih gitu nggih. Ya itu normal aja, itu getah gitu nggih. Kemudian napa niku keluar airnya mancur. Nah itu karena memang pohon itu dia menyimpan cadangan
air. Jangan diyakini kalau ini pohon bertuah, pohon sing apa niku keramat, terus dikeruduki kain blonteng-blonteng ngoten nggih. Nah, walaupun napa niku nggih tujuane wong dhisik niku jarene wit niku digubeti napa niku kain kotak-kotak ini genrak ditebangi, ning kan ternyata kesinine orang meyakininya beda Bapak Ibu. Niku dianggap pohon keramat, malah diwedeni gitu, ono penunggune dikai dupa dan sebagainya. Nah ini kan terjadi pergeseran makna, jadi lebih baik dihindari. Nah kemudian yang kedua, di sini kita melihat keutamaan zikir. Zikir nek bener, mengingat Allah nek bener, niku akan melunakkan hati. Wong niku mawon pelepah, bukan pelepah, batang kurma saja nangis loh Bapak Ibu, ditinggal biasanya dizikiri Rasulullah niku, niki kok mboten niku akhirnya nangis gitu. Nek kita kok adoh saka zikir kok atine ra nangis, niku berarti sudah keras hatinya Bapak Ibu. Apa jangan-jangan hati kita itu sudah sering menangis karena kita jarang berzikir. Zikir niku Bapak Ibu ora kudu ning masjid duduk kemudian subhanallah subhanallah gitu. Dimanapun Anda berada jenengan bisa zikir, bisa mengingat Allah. Karena zikir itu artinya mengingat Allah Bapak Ibu. Jenengan bakul. Jenengan zikirnya pripun iling kalih Gusti Allah bahwa nek bakul ora oleh ngurangi timbangan, ojo dibanduli waktu gitu. Nah, niku termasuk mengingat Allah ketika kita berjualan gitu. Nek misal nganggur daripada delok reel, delok nopo niku video-video ra jelas gitu. Drama Cina, drama Korea gitu ya. Nah, jenengan bisa lisannya dibiasakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Nah, jadi zikir bisa di mana saja dan kapan saja. Bahkan Rasulullah mengumpamakan zikir mengingat Allah itu seperti ikan dan air. Orang itu ikannya, zikir itu airnya. Ikan itu nek ditokke saka banyu kira-kira saged urip mboten Bapak Ibu. Kelepek-kelepek paling nggak berapa lama akan mati. Orang kalau dilepas dari zikir, dia jiwanya mati. Mungkin raganya hidup, tapi kosong Bapak Ibu. Makanya orang do tenang uripe. Walaupun ketunggon dunya gitu. Kenapa? Hatinya kosong dari zikir. Maka sebenarnya zombie niku mboten wong mati urip mlayu-mlayu ngoten Bapak Ibu. Zombie niku wong sing urip ning hakikate mati. Kenapa? Karena hatinya kosong dari zikir. Maka jangan kalah sama batang kurma. Batang kurma niku nangis. Saya itu kadang sedih. Masjid yang dhisik rame dadi sepi gitu nih. Majelis yang dulu rame dadi sepi. Itu mesti lantai yang biasa dipakai untuk ngaji niku nangis gitu. Kemudian semua yang biasanya menjadi saksi orang-orang itu melakukan amal kebaikan itu juga pasti akan menangis, merasakan kerinduan gitu. Nah maka kita itu punya tugas dalam artian nek duwe proyek-proyek amal soleh niku nek iso kudu berjalan terus ya. Kados misal niki taklim sudah berapa lama Bapak Ibu nih? Enten sing kelingan ngoten. 10 tahun Bapak Ibu. Dan ini lebih, masya Allah. Nek misalnya tahun 2000 ya wis 26 tahun berarti gitu. Lah niki Bapak Ibu kudu harus terus berjalan gitu. Saya itu kemarin sedih ada berita masjid yang dulunya dibuka 24 jam, ada nopo niku fasilitas untuk musafir. Tiba-tiba entah kenapa setelah ada gesekan antar pengurus takmir gitu akhirnya kuabeh barang-barangnya di balik nih gitu. Nah ini kan
Niku saya yakin kok dispenseri nangis bapak niku. Ning aja terus wedi nek ana swara tangis ngene ya enggak. Jadi dalam artian itu hakikatnya pasti benda-benda yang biasa menemani orang-orang. Ada orang yang beli meletakkan untuk tujuannya biar jariah, itu pasti akan menangis bapak itu. Karena kalau sudah terpakai untuk kebaikan kemudian nganggur gitu. Nah itu eman bapak ibu. Makanya jenengan termasuk barang-barang ya. Nek ning omah kok enten sing ije iso manfaat, kemudian daripada nganggur mending disedekahkan untuk orang lain biar bisa manfaat. Ono wong sing luwih milih diingu nganti rusak gitu daripada dikeke uang gitu nih. Nah ini menurut saya kesayangan yang keliru gitu. Alasannya ono nilai histori nih ya. Padahal kalau dia misalkan dipakai itu biasanya malah namanya barang itu kalau dipakai malah sehat gitu nih. Air itu kalau mengalir pasti jernih. Nek mandek ya jadi butek gitu. Nah, termasuk barang-barang itu omah ini rak dinggoni ya jadi manggrok ya, maksudnya jadi rumput gitu. Tapi kalau dipakai untuk rumah Quran, untuk taklim, nah itu pasti akan luar biasa nih Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya kita di sini juga diajarkan bagaimana Rasulullah itu tidak malu berinteraksi di hadapan para sahabat, menunjukkan kasih sayang. Enten tiyang niku nek ning ngarepe wong umum kuwi ora gelem gendong anake, ora gelem meluk anake gitu, gengsi gitu nggih. Nah, ini kan keliru Bapak Ibu. Rasulullah pernah dolanan kalih Hasan dan Husain, putune niku dijak dolanan gitu, do guyon seneng ngoten niku. Diciumi sama Rasulullah. Enten sing nyeletuk, aku anakku 10 ra ono sing tak ono kuwi gitu. Ra ono sing tak cium gitu nggih. Kan kadang gengsi bapak-bapak niku nggih. Maka Rasulullah simpel menanggapinya. Orang yang nggak sayang maka nggak akan disayang. Man la yarham la yurham. Nah, maka jenengan itu nggak masalah gitu. Anak di gendong, anak dielus-elus, bahkan itu termasuk sunnah Bapak Ibu, megang kepala sambil didoakan, itu bagus sekali gitu. Coba jenengan praktek ya Bapak Ibu. Setiap kan nek duwe anak biasanya ternak teri gitu nih, antar anak antar istri gitu ya. Nah, jenengan ketika anaknya sekolah gitu, kemudian biasanya hasil ini kan ngejak salim gitu nggih. Ya, didongak nih gitu dengan doa, bisa doanya Rasulullah ke Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu takwil gitu. Nek jenengan pengin anaknya jadi ulama, jadi hafid gitu, jenengan nuntut anaknya jadi ulama ning ora tau ndongake yo padha wae ngoten niku, ora diewangi anake ngene. Jadi didongakne, elus kepalanya, dikecup tangannya, itu nggak masalah. Tidak menunjukkan Anda seorang yang lemah Bapak Ibu. Nggak apa-apa itu ditunjukkan. Nek perlu nggih, niku termasuk syiar gitu. Ini memang sunahnya kayak gini. Nah, maka jangan malu gitu. Kan kadang isin gitu, maupun dadak kaya ngono kuwi gitu nggih. Nah, itu momen yang luar biasa loh Bapak Ibu untuk membangun kedekatan antara seorang anak dan bapaknya gitu. Makanya sebenarnya antar jemput anak itu termasuk momen di mana jenengan itu bisa mengakrabkan diri dengan anak Bapak Ibu. Amane cah cilik seneng digonceng ke motor ngoten nggih. Nah, sing penting hati-hati nek turu wae nggih. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kedua saya ingin membawakan hadis tentang seorang sahabat yang bernama Makhromah gitu ya, atau ini diriwayatkan oleh Al-Miswar bin Makhromah. Makhromah niku bapake, anake jenenge Al-Miswar gitu. Jadi ketika Rasulullah naklukan Makkah ini kan jenenge Fathu
Makkah. Di situ semua orang pada Islam semua, Bapak Ibu. Setelah mereka sadar bahwa selama ini ditipu oleh berhala-berhala gitu, akhirnya mereka semua sadar dan masuk ke dalam Islam. Nah, niki enten seorang sahabat sing ya wis tuwa gitu, jenenge Makhromah gitu. Makhromah duwe anak jenenge Al-Miswar. Nah Al-Miswar niku cerita anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam uhdiyat lahu min akbiyah min dibaj gitu. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah berupa baju yang sangat banyak. Jadi Rasulullah niku dikirimi hadiah dari seseorang niku baju sing nopo nggih, baju mewah lah Bapak Ibu. Kancingnya niku saking emas gitu nggih. Jadi ada ulama yang mengatakan itu dulu sebelum ada larangan memakai emas bagi laki-laki, ada yang mengatakan itu diterima tapi nanti boleh dimanfaatkan untuk dijual lagi gitu nih. Tapi intinya Rasulullah nompo hadiah baju kata. Kemudian Rasulullah niku nek entuk hadiah niku mesti sing diilingi kanca-kancane Bapak Ibu, ora diumpet nih gitu nih. Jadi nek kita kan kadang entuk rezeki nompok jinggo awake dhewe malah diumpet nih gitu nih. Nah niki napa Rasulullah niku dibagi-bagi nih. Nah, semuanya siapapun yang datang dikasih oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata beritanya itu sampai ke telinganya Makhromah, dan kemudian Makhromah itu mengatakan idhab bina ilahi, ayo kita berangkat ke Rasulullah, ngejak anaknya digandeng, tapi anaknya sudah agak gede Bapak Ibu, ayo Miswar kita ke rumahnya Rasulullah. Fadhahabna wa wajadna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi manzilihi. Ketika sampai dalamnya Rasulullah ini kan nemplek kali Masjid Nabawi tau Bapak Ibu. Nah niku kemudian Al-Miswar cerita gitu, oh ternyata ketika sampai di rumahnya Rasulullah sudah di dalam rumah, artinya pembagiannya sampun wis selesai lah gitu, bagi-bagine wis bubaran gitu. Nah kemudian setelah itu Makhromah mengatakan, ya bunayya utuli an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku tolong undang no nabi. Jadi Makhromah ini ngongkon anaknya ngundang nyelui Nabi. Nah maka Makhromah mengatakan fa'adom tudalik, saya merasa berat gitu. Kenapa? Karena mosok Nabi dikon marani bapaknya gitu ya. Ya dia bingung gitu. Ini bapaknya merintah sesuatu sing koyo rada rapati sopan gitu okay. Tapi ini masalahnya bapaknya, dia harus taat gitu. Akhirnya ya sudah, dia tetap mengetuk pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka setelah itu Makhromah mengatakan gitu, ya bunayya innahu laisa bijabbar gitu. Wis rapopo, Rasulullah itu yang saya kenal beliau bukan orang yang jabar. Jabar niku sombong, kemaki gitu nggih. Napa niku arogan gitu. Jadi wis apa-apa, wis yang penting undang wae gitu. Akhirnya diketuk pintunya dan kemudian ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar sambil membawa sebuah baju. Nah, kemudian setelah itu beliau pergi langsung menghampiri Makhromah gitu. Jadi malah Rasulullah niku wis napa niku ketika ndelok Miswar langsung ngerti nek iki anake Makhromah. Rasulullah langsung napa medal, nah, dan kemudian mengatakan, ya Makhromah hadza khaba'nahu laka. Wahai Makhromah iki lho aku wis nyimpen ke klambi nggo awakmu gitu. Nah, jadi ternyata Rasulullah itu subhanallah Bapak Ibu sampai dibela-belain nyimpen ke bagiane
Mahromah itu kemudian dikasihkan, dan ini sangat membekas di hati Al-Miswar dan Mahromah. Kenapa? Karena mereka itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Mungkin saya yakin jenengan ya beberapa mungkin lagi ngerti ono sahabat yang jenenge Mahromah nih. Mereka orang biasa, rakyat jelata. Tapi bayangkan Rasulullah seorang pemimpin negara saat itu, Daulah Islamiyah pertama, negara Madinah Munawwarah. Niku eling kalih rakyat ini, kemudian nyimpen ke bagiane dikekne gitu dengan sopan Bapak Ibu, dihampiri kemudian dikasihkan dengan gestur dan ucapan yang mengesankan gitu loh. Jadi klambine ora diuncal-uncalke ngoten lho Bapak Ibu kayaknya. Ini kan enggak bagus sekali, beda banget dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah niku yang ngei klambi niku termasuk sunnah Bapak Ibu, bagi-bagi baju. Ning carane niku ora saka mobil di uncal-uncalne ngoten niku. Jadi presiden itu masya Allah. Kita lihat Rasulullah itu mungkin itu memang tipe yang paling ideal, seorang pemimpin paling hebat niku ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nih Mahromah niku Bapak Ibu, walaupun baru masuk Islam, dia itu meyakinkan anaknya, innahu laisa bi jabbar. Beliau itu orang wong sing jabar. Jabar niku raja sing kemaki ngoten niku Bapak Ibu. Nek ning dalan mesti kudu dikawal, ana tetot-tetote ngoten niku. Nah, enggak kayak gitu. Niku jabar kayak itu. Jabar niku napa nggih? Wong sing duwe kekuasaan terus memanfaatkan kekuasaan itu untuk mengesankan dia itu orang yang kuat, orang yang medeni gitu nggih, nakut-nakuti gitu. Mahromah mengatakan kepada anaknya, innahu laisa bi jabar. Wis yakin loh, sing tak ngerteni Rasulullah ki wonge ora jabar, wonge ora sombong, ora kemaki. Dan ternyata itu benar sekali. Nah kita ini Bapak Ibu, itu ya jo kalah mek Mahromah itu. Mahromah yang baru masuk Islam saja bisa meyakini nabinya seperti itu. Nah kita itu harusnya senantiasa meyakini nabi kita itu sing baik-baik, sing luar biasa itu. Sehingga nanti kita semakin cinta kepada Rasulullah. Kita nek wis cinta nih Bapak Ibu, mesti mau nggak mau akan mengikuti. Karena orang kalau mencintai sesuatu pasti akan mengikuti apa yang dia cintai. Anak yang jenengan seneng Messi, lah rambutnya ya di cat koyok Messi gitu nih. Klambine sekolah napa niku futsale ya klambine balik niku ya sing dituku nomor pinten Messi niku. Nomor 10 misalkan gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niki nggih hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa yang bisa kita ambil dari hadis tadi? Niki adane jaminan Pak. Bu. Oh, pun adzan. Nggih, kesimpulan sekedhik nggih. Niki kesimpulannya sing pertama, kita itu harus tawadhu. Ya. Tawadhu niku artinya ora sombong. Kenapa kok orang itu biasanya sombong? Karena punya kekayaan, kedudukan, jabatan, ketampanan, kecantikan, kelebihan-kelebihan itu kadang menjadikan kita sombong. Sombong itu kadang maraknya kita jabar. Jabar niku kemaki tadi. Nah, maka ojo kemaki, ojo kemelinti. Jadi tiang niku kudu tawa lho kados Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ojo mentang-mentang nopo niku ketua panitia terus jaluk daging paling akeh gitu misalkan. Nah itu nggak boleh, itu masnya ya harus tidak boleh memanfaatkan kekuasaan untuk hal-hal yang tidak baik. Kemudian juga niki enten inti dari hadis tadi niku, pemimpin itu melayani bukan dilayani. Harus tahu Bapak Ibu, jenengan niku sebagai pemimpin harus melayani bukan dilayani. Makanya presiden rojone Saudi niku jenenge Khadimul Haramain. Gelare niku lho Bapak Ibu, Khadimul Haramain. Ngertos khadim lho teman-teman Bapak Ibu. Khadim niku pelayan, pembantu. Misal Pak Yai kok duwe pembantu niku jenenge khadim. Wong Saudi niku mbasake rajane niku pelayan dua tanah suci.
Kenapa? Ya karena memang seorang pemimpin itu tugasnya melayani. Rasulullah niku duwe mukjizat. Nek nyekel satyu, no satyu ini ngomongnya ada susune wedhus nih Bapak Ibu. Ya, apa jenenge niku lah gitu. Niku nek dicekel kalih Rasulullah mengke melenduk. Terus enten isine. Kemudian beliau peras keluar susunya. Apakah beliau langsung minum? Tidak. Sahabat dipanggil semua, dikon ngombe sak warke, ngantek blendingen gitu. Nah, beneran Bapak Ibu, sahabat niku kadang niku dipersilahkan oleh Rasulullah ngombe ngantek sak warke, karena memang terkadang mereka niku 3 hari nggak makan gitu. Akhirnya minum itu untuk stok 3 hari misalkan gitu ya. Nah, ini ngantek blendingen gitu. Nah, mungkin nek wis sahabat wis kenyang semua gitu. Rasulullah mereski niku bukan untuk beliau tapi gosing duwe wedus gitu, sak keluarga misal berapa baskom itu dikasihkan. Setelah semua dipastikan minum baru beliau meres untuk dirinya sendiri. Nah ini pemimpin kok ini. Wong saiki pemimpin jika bagian sih gitu ya. Nah, yes. Saya itu kemarin Bapak Ibu ditanya gitu, Ustadz ini gimana ya hukumnya, kita dapat tender, katakanlah kita itu bikin baju niku anggarannya 80 per baju itu 80.000 per baju, kemudian setelah itu dari sana deal mau sing gawe klambi wis untung ya. Nah ternyata di klausulnya itu ada catatan nanti notanya harus ditulis 150.000 gitu. Ini satu baju Bapak Ibu, dan itu dijelaskan ya mohon maaf nih, ini 150 tuh untuk kepala ini, LSM ini, ormas ini gitu. Oleh ora dikai nyuwara gitu, nyanyi gitu ya. Nah bayangkan kepala-kepala sekarang kayak gitu Bapak Ibu, jaluk ijatah gitu. Nah ini ya dolim kayak gini Bapak Ibu, markup-nya luar biasa tinggi, dan saya rasa itu rahasia umum Bapak Ibu, rahasia umum gitu. Teman saya itu nyairkan dana bantuan bos harusnya 80 juta jadi 70 juta gitu. Alasannya ngeten Bapak Ibu, Pak ini yang 10 juta buat tas atau apalah gitu ya, nanti kalau enggak kita enggak mau bantu lagi gitu. Nah mereka seolah-olah merasa membantu padahal itu kewajiban mereka sudah digaji sama rakyat gitu. Maka hati-hati Bapak Ibu, kepala pemimpin itu harus melayani, bukan malah minta dilayani oponen jaluk jatah. Nah itu bahaya nih. Nah, jadi di sini inti dari pelajaran Rasulullah tadi, kita dan semua kita adalah pemimpin. Pemimpin itu semangatnya memberikan pelayanan. Mungkin ini saja, semoga bermanfaat, semoga kita semua bisa menjadi pengikut Rasulullah yang baik ya, bisa meneladani tenanan kata Bapak Ibu. Jadi Rasulullah ki aja cuman nek ditekoki nabimu sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning ora pernah sinau, enggak pernah mendalami akhlaknya, enggak pernah mengejawantahkan, mengaplikasikan nasihat beliau. Jadi kita itu harus benar-benar berupaya minimal ngagem keluargane masing-masing, karena setiap dari jenengan itu pasti kepala keluarga, pemimpin. Nah, aku lu qouli hada astaghfirullah li wa lakum, nek enten bener datangnya dari Allah, nek enten kelentune datangnya dari saya pribadi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.